Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Widarto, selaku Kepala SDN Gemarang 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk partisipasinya mengikuti kegiatan hari ini. Pada hari ini saya akan berbagi praktek baik, yaitu mengenai materi disiplin positif. Jadi kita di sini nanti akan berbagi atau sharing, jadi nanti kita bisa berbagi ilmu, sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, tentang budaya positif, yaitu tentang posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Untuk tema kegiatan pada hari ini yaitu transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Pada acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kemudian ice breaking, pemaparan materi, refleksi, dan penutup. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada kegiatan malam hari ini, kita ice breaking sebentar ya, ice breaking agar rileks. Kira-kira ada yang ingin memimpin ice breaking? Mungkin punya ide untuk Bapak Ibu Guru? Ikut aja, Bu. Ikut saja. Baik, saya minta tolong untuk on cam semua ya, sama menyalakan mikrofonnya. Ya. Oke. Kita is breaking yang mudah saja. Nanti kita berhitung mundur. Saya tentukan untuk angkanya. Jadi Bapak Ibu semua berhitung mundur dari angka 25 sampai 16. Dimulai dari sekarang. 25, 24, 23, 22, 21, 18, 17, 15. Sekarang yang agak sulit sedikit. Kita hitung mundur mulai angka 20 sampai 12 hanya angka genap. Yo, 1, 20, 19, angka genap, 18, 16, 14, 12. Oke. Satu kali lagi. Hitung mundur mulai angka 16 sampai angka 1 untuk bilangan prima. Ayo Bapak Ibu. 13, 7, 5, 3. Ya, terima kasih. Sekarang kita pakai gerakan ya Bapak Ibu. Cluenya saya bilang. Oke. Semuanya bisa di kamera, kemudian on cam. Cluenya saya bilang, ya. Ya. Berarti kan saya bilang. Ini boleh mikrofonnya mati. Yang penting kita gerakannya ya Bapak Ibu. Oke. Coba. Monggo. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang mulut. Pegang telinga. Pegang telinga. Nggak ada saya bilangnya loh ya. Pegang telinga. Tapi saya pegang ini. Cluenya saya bilang.
Saya bilang pegang kepala. Pegang tangan. Mau kau pegang ya wes. Kenapa lagi? Terima kasih Bapak Ibu sudah cukup untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pada hari ini, kita lanjutkan. Untuk perkenalan ya, tidak perlu perkenalan karena sudah kenal semua ya. Nama saya Binti Syahrotul. Saya bekerja di SDN Gembarang 2, mengajar di kelas 5. Di sini saya mengikuti kegiatan CGP angkatan 10. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Coba menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin? Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Disiplin itu apa ya? Coba sepengetahuan Bapak Ibu tentang disiplin. Disiplin yang ada di sekolah. Aturan. Bu Dewi? Aturan, oke. Aturan. Bu Dewi aturan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu bisa raise hand atau perintah. perintah, oke. Apalagi Bapak Ibu? Tata tertib. Tata tertib. Terus apalagi ya? Disiplin. Nah, tadi ada aturan, perintah, tata tertib. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi betul sekali yang dikatakan Bapak Ibu seperti aturan, tata tertib. Nah, itu jadi nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan itulah yang disebut dengan disiplin. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glatzer Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang harus diterapkan di sekolah. Yang pertama posisi penghukum. Jadi posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah. Tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan, seseorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan disertai gestur menunjuk atau menghardik, bahkan melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat dan tersenyum. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Jadi pada posisi kontrol teman ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan hanya berlaku semaunya jika bersama guru lain. Mengingat-ingat lagi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tadi 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan apa ya Bapak Ibu? Coba masih ingat yang pertama apa? Bisa open mikrofon.
Sama open kamera. Pemarah. Pemantau. Guru sebagai penghukum. Pemantau. Penghukum. Sebagai penghukum. Teman. Sebagai teman. Manajer. Guru Manajer. Nah, ini sekarang saya lanjutkan yang manajer. Jadi yang keempat itu adalah guru sebagai manajer. Pada posisi ini di mana guru melakukan suatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Jadi menurut Bapak Ibu, dari keempat posisi tadi yang paling baik posisinya apa Bapak Ibu kita sebagai guru? Posisi sebagai guru yang paling baik adalah Manajer. Manajer. Nah, jadi yang paling baik yaitu kita diharapkan menjadi guru posisinya sebagai manajer. Karena di antara tiga yang tadi memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau manajer itu udah paling tepat. Kira-kira menghukum itu boleh apa tidak Bapak Ibu di sekolahan? Lebih Boleh baik apa tidak. Guru melakukan menghukum anak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Kenapa coba Bu Dewi? Kenapa kok tidak boleh menghukum anak di sekolah? Ya, alasan saya karena nanti anak itu bisa malah jadi brutal, jadi pembangkang karena dihukum. Oh, jadi pembangkang. Mungkin yang lainnya alasan kenapa guru tidak boleh menghukum di sekolah? Karena menghukum itu menimbulkan efek jera. Maksudnya murid itu akan takut, akan trauma seperti itu. Jadi diharapkan kita sebagai guru di sekolah itu tidak melakukan hukuman, tapi ketika murid melakukan kesalahan kita bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan masalahnya dan agar watak dan karakter murid bisa terbentuk dengan baik. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang, nah di sini ada tabel tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada perbedaannya. Contohnya, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu kita sebagai guru tidak boleh. Atau kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Seperti itu kan berarti itu sebenarnya kurang tepat. Nah, untuk teman, misalkan kata-katanya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu loh. Nah, itu kan kata-katanya lebih nyantai, itu berarti posisinya guru sebagai teman. Kalau pemantau itu bisa seperti ini kata-katanya. Apa peraturannya? Kalau sebagai manajer kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Jadi kita tanya baik-baik, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi guru lebih menggali anak tentang permasalahannya sehingga anak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya, jika kita melakukan penghukuman, itu anak akan memberontak, bahkan menyalahkan orang atau berbohong. Itu kalau kita menggunakan penghukum, kita menggunakan hukuman kepada anak. Kemudian jika kita menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu mungkin anak akan menyembunyikan atau menyangkal. Jadi dia melindungi dirinya, terkadang tidak mau berkata jujur. Jika kita memposisikan diri sebagai teman, mungkin anak akan ketergantungan dengan kita. Jadi mungkin lebih ke mengharapkan imbalan kepada gurunya. Jika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita
akan menjadikan anak agar pribadinya lebih kuat atau berkarakter baik. Kemudian selanjutnya yaitu, nah selama ini coba Bapak Ibu Guru bisa sharing, Bapak Ibu Guru memposisikan diri sebagai apa di sekolah? Coba pengen salah satu mungkin open cam sama menyalakan mikrofonnya, memposisikan guru sebagai apa ya di sekolah? Bisa cerita tentang pengalamannya di sekolah? Halo. Oke, Ibu Afin, silahkan. Baik Bu Binti, selama ini lebih banyak saya itu dalam posisi penghukum Bu. Jadi kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR gitu biasanya saya hukum. Terus dengan Ibu memberi hukuman kepada anak tersebut, apa yang terjadi kepada anak tersebut Bu? Ya awalnya ada rasa takut seperti itu terhadap saya, namun karena tidak dari dirinya sendiri akhirnya ya kalau lupa ya sudah tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi lebih setelah dihukum mungkin takut, setelah itu mengulangi lagi seperti itu ya? Iya Bu. Ya itulah apa negatifnya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Terkadang anak takut hanya sesaat, tetapi setelah itu anak akan mengulanginya lagi dan lupa dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Tetapi jika kita memposisikan sebagai manajer, maka anak akan bisa lebih baik dan menyadari kesalahannya, bahkan bisa membuat solusi sendiri seperti itu. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ada 4 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh siswa kita. Jadi siswa kita ketika tidak memiliki salah satu dari kebutuhan ini mungkin akan berdampak negatif. Salah satunya contohnya jika kebebasannya di rumah, misalkan di rumah dia tidak mendapatkan kebebasan, maka dia akan meluapkan kebebasannya atau amarahnya di sekolah, atau di rumah kurang kasih sayang. Nah, itu di sekolah bisa terjadi pembelajarannya kurang atau tidak ada yang peduli, itu di sekolah PR juga tidak mengerjakan. Kemudian bisa jadi anak yang pemalas seperti itu. Jadi kita diharapkan sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan 4 kebutuhan manusia ini kepada siswa kita dan bisa berkoordinasi dengan wali murid. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi saya bilang jika kita sebagai guru itu tidak boleh melakukan hukuman. Terus kita bolehnya melakukan apa? Kalau kita tidak boleh menghukum, terus anak harus bagaimana? Kalau tidak dihukum nanti anak tidak takut seperti itu. Nah, kita bisa membuat konsekuensi. Jadi ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dibuat dengan satu pihak. Jadi tanpa persetujuan dari anak. Mungkin gurunya langsung, nanti kalau kamu ramai langsung push up 100 kali seperti itu. Berarti itu kan tidak ada persetujuan dengan anak. Jadi itu hukuman seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau konsekuensi itu dibuat dengan adanya persetujuan dengan anak. Jadi sebelum kita menghukum itu sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dengan anak. Misalkan kita sebagai guru nanti jika kamu terlambat, nanti konsekuensinya misalkan kamu harus membaca surat-suratan apa. Jadi juga diberi yang mendidik. Jadi misalkan ada manfaatnya tetapi juga sudah disepakati di awal. Jadi seperti itu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit
anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu jika kita melakukan hukuman. Jadi anak itu bisa marah, bahkan dendam kepada gurunya, kemudian dia merasa dipermalukan, kemudian juga merasa tidak dihargai. Tetapi jika kita melakukannya dengan konsekuensi, itu adalah suatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara. Jadi lebih baik daripada hukuman kita beri konsekuensi, seperti itu. Selanjutnya, nah coba Bapak Ibu, di sini kita jawab. Bisa dinyalakan mikrofonnya bersama-sama, sama. Bisa. Nah, coba di sini kita jawab bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Ini memang sinyal saya apa banyak yang off cam ya? Nah, ya kan muncul Bu Dewi. Ayo kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Hukuman. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, coba saya lihat jawaban. Nah, tadi yang pertama betul, mencatat 100 kali dengan disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi. Itu disebut hukuman. Terkadang dengan adanya itu anak juga akan mengurangi kesalahannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dan yang konsekuensi ganti kertas tugas teman telah dicoret-coret. Betul. Membersihkan tumpah. Bapak Ibu semua dibuat kali. Nah, selanjutnya kalau disiplin positif kita dengan adanya hukuman, kemudian dengan adanya konsekuensi atau masalah-masalah yang ada di sekolah, kita itu dapat menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Bangun segitiga itu datar yang bentuknya segitiga seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari biar Bapak Ibu tahu segitiga restitusi itu apa ya. Kenapa kita harus menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi? Kira-kira ada yang pernah dengar apa tidak? Segitiga restitusi itu apa? Baru dengar, Bu. Belum, Bu. Baru dengar, belum pernah dengar. Oke, belum pernah dengar ya? Belum. Bu. Oke, coba sekarang lihat apa itu segitiga restitusi. Nah,
Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi adalah langkah untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga terbentuk karakter yang lebih kuat. Dengan cara yang pertama yaitu pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada ini validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Dengan cara apa kita menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah atau menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya seperti ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi yang langkah pertama ketika anak melakukan kesalahan itu seperti ini, kita menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini yaitu membuat murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Contoh kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik? Jadi kita validasi kesalahannya dulu. Jadi misalkan murid itu melakukan kesalahan atau marah-marah, mungkin di kelas bertengkar dengan temannya karena marah-marah, kita validasi kebutuhannya seperti ini. Kenapa kamu marah-marah? Ya, marah itu adalah suatu hal yang wajar. Ibu juga pernah marah seperti kamu. Nah, jadi kita lebih kayak membela anaknya dulu. Ibu juga pernah marah seperti kamu, tetapi kamu hebat, sudah tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, terus baru setelah itu kita tanya keyakinan, menanyakan keyakinan. Karena di dalam kelas itu kita harus membuat keyakinan dulu kepada anak. Nanti setelah ini akan kita bahas mengenai pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita tanya, apakah perbuatanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau sesuai dengan peraturan sekolah kita? Nah, jadi setelah sudah kita validasi, kemudian yang kedua kita validasi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, terus kita validasi. Setelah itu kita tanya keyakinannya. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan peraturan kita, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kemudian anak nanti akan menyadari, tidak, seharusnya bagaimana. Jadi guru menggali seperti itu. Itu namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di sini saya punya video yang saya tampilkan tentang penanganan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu tonton video ini. Ini banyak yang Menyimak, Bu. Oh, Videonya belum jalan, Pak Bu. belum, sebentar. Oke, kita ini aja Bapak Ibu, kita ada kasus, saya punya kasus. Di sini ada kasus permasalahan di sekolah. Oh, ini sudah muncul. Sudah muncul. Oke, kita tonton dulu videonya. Terdengar nggak Bapak Ibu, coba?
Videonya terdengar? Belum, Bu. Siang Sarah. Belum, Bu. Tidak terdengar. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Keluar nggak, Bapak? Aku balik Buka ya, ngatain Eka di depan suaranya. kelas. Kesel banget. Dengar, Bu. Videonya. Sudah. Dengar? Sudah terdengar. Putus-putus, Bu. Suaranya. Oke. Coba. Ini loading lagi, Bu, kayaknya. Ini tadi tak saya stop. Loading ya. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Putus-putus, Sarah. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita Tindakan yang membentak-bentak di kelas. lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Nah, di sini sudah sampai di tahap menanyakan keyakinan. Jadi Bapak gurunya menanyakan apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan Mungkin keyakinan saat kelas. itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Nah, dengan di sini ketika sudah ditanyakan keyakinan kelas, anaknya atau siswanya itu jadi Mulai dengan diri sendiri. kesalahannya. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah ini Bapak Ibu, ini jadi contoh keyakinan kelas apa itu segitiga restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyelesaikan permasalahan sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita tentang kasus pada anak yang ada di sekolah. Saya stop dulu. Oke. Saya ada kasus tentang permasalahan di sekolah. Mungkin ada yang ingin praktek menjadi guru, menanyakan keyakinan kelas dan langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ingin sedikit saja menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Bu Devi? Bu Devi sama Bu siapa ya? Saya muridnya saja, Bu. Oh, Bu Devi muridnya. Coba Bu Dewi sajalah. Bu Dewi mana ya? Kok ngilang ya? Apa ini? Jadi apa ini saya? Bu Dewi jadi guru. Bu Devi biar jadi murid. Ini loh Bu, kasusnya. Sebentar Coba saya tak baca nih. Tentang Ciko yang tidak melaksanakan piket kelas. Oke, jadi Ciko seorang murid kelas 7 pada saat kegiatan belajar mengajar selesai, Anda merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Anda sudah bersiap-siap dengan tas Anda sebelum akhirnya dua teman Anda menghampiri Anda untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal piket. Anda ini maksudnya Ciko. Jadi ada teman yang mengingatkan Ciko untuk jadwal piket ketika Ciko sudah bersiap mau pulang. Kemudian Ciko teringat akan jadwalnya dan akhirnya memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Di tengah-tengah membersihkan kelas, Ciko bosan sekali, seakan pekerjaan ini tidak pernah selesai-selesai. Pada akhirnya memutuskan untuk keluar ruangan, kemudian menyelinap keluar kelas sebelum pekerjaan piket tersebut selesai. Nah, kemudian memutuskan untuk jajan di warung sekolah. Seperti itu. Terus kita sebagai wali kelas, bagaimana meminta agar Ciko menyesali kesalahannya. Seperti itu Bu Dewi. Coba Bu Dewi gurunya, Bu Devi muridnya. Ini dipanggil Ciko apa Devi nih? Devi aja nggak apa-apa itu. Devi nakal. Ini ceritanya Mbak Devi dipanggil kantor ya. Ya. Oke. Selamat pagi Devi. Selamat pagi, Bu. Ya, Devi tahu tidak kenapa kok dipanggil ke sini? Tahu, Bu. Iya, kenapa? Karena saya tadi waktunya piket lari. Lari. Piket. Oh gitu. Dulu Bu Dewi waktu masih sekolah juga pernah seperti itu. Nah, sekarang Devi dipanggil Bu Dewi untuk ke kantor. Mari kita mencoba berdiskusi bagaimana nanti supaya Devi ketika waktunya piket tidak lari lagi. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Tadi berarti Devi benar ya? Waktu piket melarikan diri. Iya. Iya. Bu. Alasannya kenapa, Devi? Bosan. Karena Bosan. selesai piketnya. Piketnya nggak selesai-selesai. Iya. Devi masih ingat nggak dulu waktu kita semester 1, kita kan membuat keyakinan kelas. Iya, Bu.
Ingat ya. Iya. Iya, kalau ingat coba ingat-ingat kira-kira kalau waktunya piket terus Devi melarikan diri seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Keyakinan kelas tidak disiplin. Ayo, tidak disiplin berarti termasuk apa? Diingat-ingat lagi. Keyakinan kelas bertanggung jawab. Berarti Devi sudah melanggar keyakinan kelas kita yaitu bertanggung jawab. Nah, kalau sudah tahu kalau Devi sudah melanggar aturan kelas kita, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Devi? Saya selanjutnya akan melaksanakan piket dan tidak kabur lagi, Bu. Iya, mulai kapan akan bersikap seperti itu, melaksanakan tanggung jawabnya? Mulai piket selanjutnya. Oke, baik. Berarti Devi sudah mengakui kesalahannya. Bu Dewi mengucapkan terima kasih, juga sudah mempunyai solusi, yaitu tidak akan mengulangi dan akan berusaha bertanggung jawab jika ada piket. Oke, baik. Terima kasih, Devi. Sama-sama. Katakan buat Bu Dewi dan Bu Devi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan kan harus kita gali dulu, kemudian kita sebagai guru terkadang kita kan juga menganggap kita lo pernah salah seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi sudah selesai. Kita langsung saja karena sudah malam ya. Kita ke pembentukan keyakinan kelas. Tadi kan Bu Dewi juga sudah mengingatkan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Apakah kita sebagai guru di kelas sudah ada keyakinan kelas? Nah, padahal keyakinan kelas itu harus ditempelkan di kelas. Nanti untuk diperbaiki di kelas masing-masing kita buat keyakinan kelas, kita tempel yang agak besar itu sebagai pengingat murid untuk kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita belajar tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas. Nah, juga muncul. Oke, sebentar. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kita belajar membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita masing-masing. Nah, sebagai seorang guru, Anda ingin dilihat atau dikenal dengan sosok yang bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu guru ingin dikenal sebagai sosok yang bagaimana ya? Sosok yang bagaimana coba? Devi? Ingin dikenal sebagai guru sosok yang menjadi panutan. Bu Siti? Jadi teladan dan contoh yang baik. Yang baik. Bu Dewi? Apa ya? Sosok yang dikangeni. Jadi partner teman kerja. Disayang muridnya. Nah, Jadi idola, Bu. Nah, coba ini sekarang saya tanya, mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Supaya lebih aman. Kira-kira kenapa? Supaya aman. Terus? Satu, patuh pada Tidak melanggar peraturan. tidak melindungi diri. Terus? Biar Aman. tidak panas, Bu. Biar tidak panas. Biar tidak panas. Terus mengapa
ketika makan, mengapa kita mencuci tangan ketika makan? Benar dari Masuk, Bu. Tidak ada kuman. Kuman. Contoh-contoh dari nilai kebajikan, ada kesehatan, keselamatan, kebajikan, ada sehat. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di sini adalah contoh-contoh daftar nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi, bisa rajin, keberanian, santun, kreatif, semangat. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira kalau di kelas atau di dunia ini tidak ada aturan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak membuat aturan, Dunia akan berantakan. tidak adanya kira-kira kalau tidak ada aturan, akan ya Hanya sendiri. Nah, seenaknya sendiri ya, akan seenaknya sendiri ya. Sekolah itu kalau ada aturan, akan seenaknya aturan. Nah, dengan itu kita sebagai guru akan membuat keyakinan agar anak-anak tidak seenaknya sendiri. Suara saya apa mantul ya, Bu? Iya, Bu, jadi 2. Bu, Bu. double. Mantul ya. Suaranya 2. Nah, di sini keyakinan kelas adalah sudah Bapak Ibu Jelas terdengar? Bu Binti. Iya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih Bu Siti Aminah. Selamat datang Bu Siti Aminah. Oke, baik. Di sini kita lanjutkan untuk pembuatan keyakinan kelas tadi harus menggunakan nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tampilkan tadi. Contohnya kesehatan, keselamatan, kebersihan, jujur. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di kelas secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang, suku, negara, dan bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas ini kita buat biasanya di awal semester bersama murid-murid yang sudah disepakati bersama dengan murid. Kita buat di kelas, kita tempel di kelas. Nah, itu yang akan menjadi pedoman kita ketika murid melakukan kesalahan atau sebagai pengingat kita ketika murid melakukan kesalahan. Nah, coba di sini saya mempunyai peraturan. Sebelum kita buat keyakinan kelas, kita lihat dulu peraturan yang ada di sekolah. Kita ingatkan kepada murid, coba di sekolah itu ada peraturan, ada tata tertib, kita bacakan misalkan ya Bapak Ibu, ini saya ambil beberapa saja. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mengucap dan menjawab salam, tidak boleh berbohong, hormat kepada bapak dan ibu guru, santun kepada orang yang lebih tua, tidak boleh mengejek, tidak boleh makan di kelas, memakai seragam sesuai jadwal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah peraturan, atau misalkan bisa kita dapatkan peraturan dari anak-anak. Coba anak-anak, kita buat keyakinan kelas bersama, usul apa? Jadi kita tanya dulu anak, harus jaga kebersihan Bu, terus harus disiplin Bu, harus tidak boleh bertengkar Bu. Nah, itu kita bisa dapat masukan dari anak dulu, kita tulis. Masukan dari anak itu kita tulis semua. Setelah itu masukan-masukan dari anak atau peraturan yang sudah ada tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatif yang bagaimana? Contohnya, tidak boleh berbohong. Ini kalau diubah menjadi kalimat negatif, kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak boleh berbohong itu berarti apa? Kalimat positifnya. Jujur, berarti Jujur. kita buat keyakinan kelasnya jujur, gitu aja.
Kan tidak boleh berbohong, mungkin itu masukan dari anak, terus kita buat, kita simpulkan jujur. Jadi kita singkat. Kemudian setelah itu kita tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat dan disederhanakan sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi dari peraturan-peraturan yang tadi, nah ini yang saya buat tadi, kita ringkas dan kita buat menjadi kalimat positif sesuai dengan nilai kebajikan. Misalkan tidak boleh berbohong, ini kita ubah menjadi jujur. Kemudian hormat kepada Bapak Ibu guru dan santun, ini bisa kita jadikan satu apa tidak Bapak Ibu guru? Bisa ya, jadi kita buat saling Bisa, Bu. menghormati, Santun. hormat itu aja kan, hormat kan pasti. Nah, terus tidak boleh mengejek, Iya. tidak boleh mengejek itu sebenarnya menghargai juga ya, menghargai teman. Berarti kita buat menghormati dan menghargai. Misalkan kita simpulkan peraturannya seperti itu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kita buat bagaimana Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah, menjaga Bersihan. kebersihan. Jadi ini yang sudah saya singkat dari yang awal tadi banyak, sudah kemudian kita singkat yang mirip-mirip kita jadikan satu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, budayakan 3S, senyum, salam sapa, jujur, saling menghormati dan menghargai, disiplin. Tadi kan ada tidak boleh makan, kemudian memakai baju sesuai jadwal. Nah, itu kan termasuk disiplin. Kita ubah disiplin, kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini contoh membuat kalimat keyakinan kelas. Nanti setelah ini di kelasnya ajaran baru kita buat keyakinan kelas, kita tempel yang besar. Nah, kita buat keyakinan kelas. Nah, coba ada tebak-tebakan sebentar biar semangat sebelum saya tutup. Coba Bapak Ibu on cam sama mikrofonnya dinyalakan. Kita tebak-tebakan dulu. Kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan, kalimat positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Lalu kembalikan buku ke tempat. Merapikan buku jika digunakan. Bertanggung jawab. Merapikan buku. Bertanggung jawab. Jadi lebih disimpulkan lagi. Dari selalu kembalikan buku. Nah, itu artinya keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Oke, dirubah menjadi kalimat positif dan nilai-nilai kebajikan seperti yang tabel tadi. Jadi yang kalau mengembalikan buku kan berarti bertanggung jawab. Nah, berarti bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Menghormati atau menghargai. Menghargai. Ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, sebelum Tepat waktu. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, menghargai. Hormati. Terus sekarang menggunakan Kesehatan. Menggunakan masker ini juga Mbak, langsung saja jawabannya. Nah, saya ini jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini tanggung jawab. Kita ubah keyakinan kelasnya, kita tanggung jawab. Seperti itu saja, tidak usah terlalu panjang. Kemudian orang lain, menghormati orang lain atau berkomitmen. Selamatan, bersabar. Ini bergantian atau menunggu giliran, berarti bersabar. Kemudian kesehatan, keselamatan, kesehatan, keamanan. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang akan digunakan ketika kita di sekolah membuat keyakinan kelas.
Nah, Bapak Ibu semua, karena ini sudah selesai, sebelum kita akhiri, kita refleksi sebentar. Saya kirim link refleksi di kolom chat ya, Bapak Ibu semua mengisi link refleksi. Sebentar saya kirimkan. Saya kirimkan di chat. Nah, oh tadi ada yang komen di sini, Pak Faris menjadi guru serasa teman. Tidak terbaca. Nah, ini saya kirim di chat, Bapak Ibu silahkan diisi. Isinya nanti bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini dan apa materi yang Bapak Ibu dapat. Jadi langsung diceritakan saja di situ. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan materi apa yang Bapak Ibu dapat. Sudah seperti itu saja. Mungkin 5 menit cukup ya Bapak Ibu untuk mengisi. Dikasih nama dulu ya Bapak Ibu, namanya siapa di subjeknya itu. Ya. Nama terus diisi. Di bagian 1 itu terus plus itu tinggal nambah nama sama isinya. Subjeknya diisi nama, Bu. Dan subjeknya diisi nama. Terus bawahnya langsung diisi aja perasaan hari ini sama materi apa. Saya senang karena apa. Nah, atau saya sedih atau saya gimana perasaannya. Halo Budika, halo Bu Siti. Ini saya tampilkan ya, nanti muncul siapa yang sudah ngisi atau yang belum ngisi. Bu Binti, tolong dikirim lagi Bu Binti linknya. Oke, ini Pak Ilham sudah ngisi. Muhammad Afrizal, saya merasa sangat termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di masa depan dan siap berjuang di setiap kesempatan yang ada. Wah, bagus sekali nih. Terus ada Bu Ardika. Bu Ardika sudah ngisi. Perasaan sangat semangat karena bisa menambah ilmu pengetahuan yang saya tentang budaya positif. Bapak Faris senang dapat ilmu baru, bisa membedakan hukum dan konsekuensi dengan baik serta tahu apa itu segitiga restitusi. Oke. Ini tadi saya buat satu tabel saja. Oke, saya jempol.
Boleh diwarna-warna loh itu. Ini punyanya Pak Muhammad Afrizal, diwarna. Nah, Bu Siti Aminah, perasaan saya sangat senang sekali saya belajar tentang bagaimana peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, bagus sekali. Saya belum dapat linknya, Bu. Siapa nggih niki? Bu? Mungkin Niki. Budila. Oh, Budila. Di chat. Oke, saya chat. Ya. Gila. Oke. Bu Dewi, saya senang mengikuti kegiatan pada malam hari ini karena menambah wawasan saya tentang penerapan disiplin positif di sekolah, terutama pada bagian pembuatan keyakinan kelas. Saya sangat senang dan menambah pengetahuan. Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bu Devi, perasaan sangat senang sekali karena kegiatan hari ini bisa membuat saya termotivasi bahwa banyak cara menjadi penghukum, bahwa banyak cara selain menjadi penghukum, yaitu sebagai manajer untuk peserta didik, bahwa ilmu baru tentang segitiga restitusi dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, alhamdulillah. Ini nanti semoga dapat diterapkan Bapak Ibu semua di kelasnya, terutama keyakinan kelas. Kita perbarui keyakinan kelas di sekolah kita masing-masing dengan kalimat-kalimat yang mengandung nilai kebajikan tadi. Nggih Bapak Ibu, nggih Bu Devi nggih. Nggih. Di SD kita biar ada, kita tempel pakai banner kecil boleh. Boleh. Atau pakai hiasan-hiasan boleh, atau apalah. Bu Siti, saya sangat senang sekali dan menambah pengetahuan dan wawasan. Oke Bapak Ibu, untuk yang lainnya saya tunggu nggih refleksinya karena ini merupakan refleksi dari saya. Apakah materi yang saya dapat di CGP bisa tersampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi semoga yang saya dapat di CGP juga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Maaf mengganggu istirahatnya di malam hari karena tadi mau siang hari banyak kegiatan. Tidak foto dulu Bu Sarah. Oh iya. Ya setelah ini ya. Sebentar. Ini Ya. saya bacakan Bu Murdiati. Perasaan saya sangat senang luar biasa karena dapat ilmu baru tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, kita foto dulu. Sebentar saja, bisa on cam. Hanya butuh waktu 2 menit. Ini kalau foto Bu Dewi senang ini. Gimana gayanya ini? Nah, coba deh on cam sebentar. Nah, Bu Siti kan cantik kalau on cam. Bu Sitinya 2, Bu. Oh iya, Bu Siti Aminah sama Bu Amin. Bapak Ibu, semua on cam sebentar. Saya ambil dokumentasi. Bu Mur bisa on cam atau Bu Wenis. Bentar dulu, kembalinya lama. Pripun Bu Mur? Lo gak kembali. Nah, coba Ilham. Kita foto sebentar. Oh ya sudah kembali. Bentar. Sebentar, jangan ditinggal dulu. Belum. Bentar. Nah, ini. Bentar. Udah.
Ya, saya mau ke sebentar. Pak Wi sudah muncul loh. Nanti foto. Oh, Mbak Roy di Mbak Roy iki. Mbak Roy kemana? Mbak Roy. Ayo. Semua. Ini yang di layarnya aku tolong juga. Saya pas pakai HP itu. Oh iya. HP, pakai HP. Yang belum muncul apa? Sudah, Roy, sudah. Gimana aksinya? I love you. Oke, sebentar. I love you too. Tar. Sudah Bu Sarah. Nggak pecah. Duh, kok gede men lah. Apa Bu? Mbak, iki nggon aku muncul aku dhewe iki piye iki? Bu Binti masih unmute. Masih off cam. Bu Binti masih unmute. Suaranya unmute. Bu Sarah suaranya. Suaranya tidak terdengar Bu Binti. Bentar. Satu. Iya Ki. Gini. Itu tadi katanya. Satu. Lagi saya. Oh, Ki, Devi minta ini. Tak gimana? Oh iya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah.